Semua kita, saudara, bukan orang yang sempurna, makanya Dia memperlengkapi kita dengan hal-hal yang sempurna. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita belajar daripada seorang pemazmur yang bernama Daud. Dia menuliskan di dalam Mazmur 32 ayat 1-2, dikatakannya begini, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ini adalah doa pengajaran. Ini, saudara, adalah pengajaran spesial. Makanya doa pengajaran bahasa Ibrani-nya dikatakan miskil, iya kan? Haleluya. Hal yang paling berbahagia kepada seorang yang divonis, iya kan? Katakan terdakwa, adalah ketika pelanggarannya, ketika kejahatannya saudara, ketika dia, saudara, telah diproses dan dinyatakan vonisnya bebas dan diampuni dari kesalahan dan dari kejahatannya. Wow. Yang berikutnya saya mau berkata, orang yang paling berbahagia ternyata bukan orang yang dapat undian dan menjadi kaya. Ternyata pada miskil ini, saudara, Daud berkata bahwa, saudaraku yang kasih, ada 3 hal yang paling membahagiakan dalam hidup ini. Yang pertama, ketika diampuni pelanggarannya, ketika dosanya ditutupi, ketika kesalahannya tidak diperhitungkan. Saudara, kalau baca King James-nya, saudara, ada 2 kata yang dikatakan dalam kitab Mazmur ini, khususnya ayat kedua. Ada kata imputed dan ada kata, saudara, iniquity. Iya kan? Haleluya. Menjadi menarik. Kenapa, saudara? Kalau kita gabungkan, ayat ini berkata, the Lord imputed, not iniquity. Artinya, saudaraku yang kasih, bagaimana orang sangat berbahagia ketika kesalahannya dan pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Wow, dahsyat. Miskil ini dahsyat, saudara. Doa pengajaran, ya. Berdoa tapi sambil mengajarkan kepada setiap kita, orang-orang yang telah diampuni dosanya. Tapi ingat dan digarisbawahi, pemazmur di sini bukan lagi kirim message atau pesan kepada kita setelah diampuni, setelah ditutup kesalahannya, setelah tidak diperhitungkan lagi, saudaraku yang kekasih, dosa dan pelanggaran kita itu tidak menjadi bridge atau jembatan untuk kita melakukan lagi dosa itu. Tapi apa, saudara? Sesuai dengan judul daripada sharing kita hari ini, justru hal-hal yang diberikan kepada kita lewat kasih anugerah ini memperlengkapi kita untuk, iya kan, menjadi berkat dan bisa kita dipakai seperti Daud ini, mengajarkan kepada orang lain dan berdoa kepada orang lain, melakukan miskil kepada orang lain supaya orang lain mengalami hal yang sama dengan kita yang dalam keadaan berdosa. Mereka menyadari ketika diampuni, saudara, ketika tidak lagi saudara diperhitungkan kejahatannya dan pelanggarannya, bukan bridge untuk melakukan dosa, tapi apa, saudaraku yang kasih? Untuk hidup menuju kepada kesempurnaan. Karena kita tahu kasih anugerah itu bukan karena perbuatan kita, saudara. Orang-orang yang telah mengalami perbuatan Allah lewat kasih anugerahnya yang memperlengkapi kita harus memiliki 2 hal, yaitu apa? Awareness, kesadaran yang tinggi. Yang keduanya, understanding. Iya kan? Pengertian yang benar bahwa ketika kita diberikan kasih anugerah bukan untuk main-main, tapi untuk apa, saudara? Memperlengkapi kita menuju kepada kesempurnaan dan rancangannya yang lebih besar ke depan. Haleluya. Ketika kita, saudaraku yang kekasih, diampuni pelanggarannya, dosa kita ditutupi, dan kesalahan kita tidak diperhitungkan, maka, saudara, kita sedang dipindahkan daripada kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Tapi ingat, fisik saudara adalah masih fisik, ya kan? Orang yang lama tersebut. Jiwa kita yang mau diperlengkapi lewat anugerah yang diberikannya kepada kita. Sebab itu, kata daripada ayat kedua ini, saudara, dikatakan yang tidak berjiwa penipu. Haleluya. Artinya begini, saudara, orang yang menyalahgunakan kasih anugerah, kasih karunia yang diterimanya daripada Tuhan, yang untuk memperlengkapi dia, memperlengkapi jiwanya, yang adalah pikiran, perasaan, dan kehendaknya, ketika berbuat dosa dan bergelimang dan, saudara, hidup
dalam dosa, maka sebenarnya orang itu sedang menjadi penipu. Lewat apanya, saudara? Lewat jiwanya. Sebab itu prosesnya apa, saudara? Ketika kita diampuni pelanggaran kita, ketika dosa kita ditutupi, ketika kesalahan kita tidak diperhitungkan, itu adalah dasar, saudara, untuk kita menjadi orang-orang yang dibenarkan karena kasih anugerah, bukan karena perbuatan. Sering kita sebut adalah justification. Lebih tepatnya, dalam bahasa Yunaninya, orang yang dibenarkan ini disebut adalah dikaiosun. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang menerima karya Kristus, yang merupakan dasar yang baru, yang menentukan benar atau tidaknya seseorang di hadapan Allah. Haleluya. Dianalogikan bagaimana seseorang terdakwa yang mendapat vonis bebas. Tapi saya mau berkata, saudara, kasih anugerah Tuhan tidak bisa disamakan, diparalelkan dengan hanya orang yang mendapatkan grasi, amnesti, dan yang lainnya. Karena apa? Kasih anugerah Tuhan dan pengampunan daripada Tuhan, saudara, di atas daripada segala pengampunan yang ada di dunia ini. Untuk menutup daripada sharing ini, saya hanya mau berkata, anugerah yang diberikannya kepada setiap kita lewat pengampunan dan tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran dan dosa kita yang ditutupi, saudara. Jangan pakai untuk berbuat dosa lagi, tapi yakinkan diri, saudara, semakin diperlengkapi dan kelengkapan-kelengkapan yang diberikan kepada kita, saudara, pakai itu untuk kemajuan iman kita ke depan dan menjadi berkat kepada orang lain. Dan yakinlah, ketika kita diperlengkapi, ada tujuan Tuhan supaya Injil keselamatan dan kabar baik itu, saudara, sampai juga kepada orang lain. Karena apa? Kita dipakai menjadi saksinya, bukan sakti karena sudah diperlengkapi. Dari saya, Royal Purba, menyapa jemaat New Life Community Kemang Pratama, Immanuel.